emosional niki, sampah-sampah emosi niki betul-betul harus dikeluarkan biar kita ide mampu niki hening. Yang pikir sampun tahapan 4 catur asrama, sampun mulai brahmacari, sampun kan, cari mencari ilmu pengetahuan, masa grahasta sampun, masa berumah tangga dan bertanggung jawab dengan 4. Sekarang sudah mulai wanaprasta, mulai mempelajari keduniawian, mulai kita tinggalkan, mulai kita menuju ke wana ke hutan. Bukan berarti hutan, tapi mulai mengendalikan diri kita. Dan asungkara tujuan kita sampai ke surga. Okay? Nah niki harapannya. Nah niki surat pencatatan ciptaan titiang asungkara niki sudah terikot bahwa niki adalah pengetahuan baru menggabungkan antara energi spiritual dengan energi psikologi. Sebelum dia mulai, ayo kita rileks dulu. Okay? Kita tubuhkan rileks dulu, tubuh sesantai. Nah, niki namanya posisi napi seenaknya. Mau napi aja, rileks mulai. Rileks. Atur napas mulai, kita pikirkan, atur napas kita. Coba rasakan vibrasi nafas kita dari kita tarik, rasakan, hembuskan. Rasakan, hembuskan. Tubuh tambah hari, tambah rileks, tambah rileks. Mulai pejamkan mata, demanku sarang sami. Pejamkan mata. Inilah kekuatan Dewa Siwa. Semakin rileks, semakin bagus. Makin bagaimana tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Serileks mungkin, ampun terbebani dengan tangan, kaki. Tapi pun posisinya demangku serileks mungkin. Serileks mungkin, santai. Ampunan ngenten beban apapun di dalam tubuhnya demangku begini. Okay? Rileks, santai. Kita tarik vibrasi. Kita tarik nafas dan ucapkan perlahan-lahan. Yang ulang sekali lagi. Tarik nafas dan ucapkan perlahan-lahan. Sampuna buka mata, sampuna melirik, mulai melihat di ujung hidung. Mulai pikirkan, pusat pikirkan napi-napi. Mulai pernapasan, mulai rasakan pengaturan napas, mulai narik napas, mulai tahan. Vibrasi energi ilahi masuk ke dalam tubuh kita, astungkara, dan kita keluarkan Om Namah Shivaya. Sambil kita hirup sekali lagi dengan posisi rileks, atur napas, tarikan napas, kasihkan energi ilahi, energi suci masuk ke dalam tubuh dengan ucapkan penuhi energi suci dalam tubuh kita, di mana organ-organ kita disehatkan, di mana siwa bekerja di dalam tubuh kita, dan asungkara memberikan kebahagiaan pada diri kita. Jauhkan segala beban, segala cobaan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati, memberikan kenenangan, kedamaian batin di dalam hidup kita. Sambil keluarkan napas sekali lagi. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Tarik nafas. Om Namah Shivaya. Tarik nafas, keluarkan. Om Namah Shivaya. Apapun kekotoran tubuh kita keluarkan melalui kulit. Melalui kulit, pori-pori kulit kita keluarkan sambil mengucapkan Om Namah Shivaya. Sekali lagi tarik nafas,
Tarik energi ilahi pembersihan, ucapkan Om. Penuhi dengan energi kesucian dan sebutkan Om Namah Shivaya. Energi begitu rileks, begitu tenang, dan asukara lebih baik. Semoga hari ini dapat melakukan pembelajaran lebih baik. Terima kasih Tuhan. Sujud ke hadapan Tara Siwa. Om Namah Shivaya. Terima kasih ya Tuhan. Om Santi Santi Santi. Enggak, tidak mampu. Relax. Okay. Pakar spiritual. Kebetulan Niki wenten Balian seluruh Bali, kita wenten perhimpunannya yang juga undang, dan sarang ide panitia Bu juga kemarin melakukan lokakarya tentang pembedahan buku Citiang Niki. Dan Nasongkara dia mampu di dalam buku yang tidak lebih tipis mantan, Nike mantan ringkasan apapun kesimpulannya. Kalau memang betul-betul mau, nanti kita akan belajar bersama-sama. Niki bagaimana nanti ketika mengawali melakukan puja ataupun proses pengadepan, Niki harus tenangkan hati. Siwa mantra emotional freedom technique. Emotional freedom technique haruslah terbebas rasa kita Niki, rasa bersalah, rasa napi pun harus dibuang sampah-sampah kita Niki. Baru memulai hidup baru. Asongkara kalau kita sampun melakukan proses pewintenan, nama pun berubah. Tiang dados Iman Dewi Radiana sekarang diganti namanya menjadi Jero Mangku Rina Wirsana. Harapannya Madewi Radiana yang buruk-buruk niku sudah dibuang dan memulai hidup baru, karena nikilah pegangan kita. Semoga menuju kebaikan. Kita tidak mampu sama. Kalau kita lihat, kalau cang integrasikan siwa mantra dalam nilai-nilai Hindu, niki termasuk kearifan lokal. Karena spiritual niki bagian penting dari penyembuhan fisik dan batin. Sebenarnya ampunan sampun pergi kemana-mana. Tubuh kita niki bisa sembuhkan sendiri. Tidak usah pergi kemana-mana. Lakukan meditasi, nantikan lakukan SOP yang seperti tiang Nike lakukan, astungkara. Nanti kalau enten makin masalah, hari ini kita akan selesaikan juga. Sebentar lagi kalau enten masa pusing, merasa napi beban-beban ini, nanti dalam 1 jam terakhir ini kita akan lakukan kelab bersama-sama dan kita saling doakan. Boleh ya? Nah seperti ini. Nah niki yang mengambil niki karena spiritual niki bagian penting dalam penyembuhan secara fisik maupun batin. Nah niki bukan saja karena tiang orang medis, biasanya pergi orang gampang sekali mengobati. Kalau tiang niki orang pasien yang datang niki gampang sekali mengobati. Kenapa niki Pak? Oh demam, dia kasih obat anti demam. Tetap niki paracetamol atau dikenal sebagai antipiretik. Cepat niki turun. Nabi selain itu ampun demamnya udah berapa hari? Oh dia ampun lewat 3 hari. Dia kasih antibiotik. Dia ini sakit kepala sakit, dia kasih analgesik, ya pereda nyeri. Habis itu dia biasanya kasih obat tidur ataupun CTM. Mangde biar bisa istirahat dan dikasih vitamin. Nah itu fisik itu gampang sekali. Karena dia kasih obat penenang, manggil dan bolak-balik. Harapannya istirahat nih. Pas itu dia kasih vitamin. Semakin hari pasien ini biasanya banyak. Dia umum di Jakarta yang buka praktek. Kalau dari kita dan siap, nanti takut digedor. Jam 2 harus digedor. Mungkin apalagi dados mangku nggak bisa hal-hal yang nabi, akhirnya dia tidak jadi buka praktek. Maunya dia buka praktek di toko dia. Nah, belum ada pasien saja, belum buka niki pun pasiennya banyak. Nah, niki karena gampang sekali ngobatin. Obat anti sakit, ya, obat demam, yang kasih obat tidur dikit, yang kasih vitamin, habis bangun segar pun rasanya. Niki kenapa? Sebenarnya sugesti. Kadang-kadang datang mantan ajak ngobrol, sehat. Nah, yang mau niki, kita melakukan pendekatan secara holistik. Bukan fisik mantan, tapi kadang-kadang batin. Kadang-kadang wenten ke rumah niki, wenten permasalahan seperti niki.
Dan niki yang bawa bukunya banyak sekali sakit niki bukan diakibatkan karena fisik, tetapi karena psikologi, gangguan psikologi. Nah, banyak sekali niki. Kenapa sampai bisa terjadi mah? Karena stres. Ketika stres meningkatnya asam lambung. Ketika asam lambung meningkat, mulai asam niki tinggi. Ketika asam niki menggigis dinding-dinding lambung, mulai perih lambung. Ketika perih mengganggu aliran darah ke otak, mulai pusing. Ya, mengalami sumbatan. Niki mawinan stres, karena stres niki meningkatkan keasaman lambung. Nah, kenapa juga niki diperlukan untuk ide mangku? Ide mangku selain ilmu niki harus mempunyai ilmu sugesti ataupun hipnoterapi ataupun ilmu nabi gendam. Kalau mau belajar boleh. Kenapa? Syarat melakukan sugesti niki ide mangku niki sampun becik karena mempunyai otoritas. Otoritas niki napi kekuasaan. Kekuasaannya napi ide mangku niki. Nggih. Jadi bagaimana niki keramanya mangga setelah awas upacara niki betul dibuki niki baru sarang mangku niki baru betul becik yaknya. Wah, setelah mencaru niki bejuk becik saja. Karena napi niki harus sugesti. Nih, nah niki napi mawinan sebelum melakukan upacara, melakukan prosesi penganteban, mau menyelesaikan upacara, niki betul-betul harus disugesti. Mande napi, jangan sampai niki yang punya yaknya bola balik tengerti napi. Pas lagi nendunang ide pedala pas ngayabang masih bola balik. Napi artinya mau 100 juta 1 miliar yaknya nike tidak berarti. Tugas ide mangku makin bagaimana bisa mesugesti, bisa memberikan pengaruh kepada para umat niki karena kita meraga sang rare anggon. Mantra merare anggon napi unik mantra merare anggon. Mantra merare anggon adalah mantra gede nike. Nunas panugrahan sang rare anggon sane meraga siwa. Ketika nunas panugrahan, nunas makin sang rare anggon mangdeledang pakulun di depan ada siwa ngizinin panugrahan baru masukkan. Kita ada siwa melingkring bau dengan sada siwa melingkring bau kiwa para siwa melingkring siwa baru. Mengadagakan sang yang cili malik maringan cari dom sang semuanya masuk. Dike baru ecen penanugrahan. Baru kita kalau seperti pendeta mesalin sarira menjadi rareamon. Dari asuci laksana. Dari kita tidak suci menjadi suci. Dari kita menjadi orang pemangku menjadi sang rareamon. Baru minta panugrahan kepada siwa memargi pelaksana nike. Ya. Nah, ketika kita mau muridkan gitu, hang ringsak semung angum suasi kesering ya wasimana ibasata buti buah soha ing amang iaka samaralawaya araka samaralong ram ringsak para musiwa merti nama suahu karena air itulah media sekali. Nanti di dalam proses niki dia menggunakan media air. Masuk karena nanti panitia wenten aqua kita ucapkan bersama-sama minta panugrahan melalui media air niki energi bisa masuk ke dalam tubuh kita karena air niki merupakan bahan pengantar yang paling terbaik seperti listrik. Kalau kita listrik air niki memang cepat sekali. Begitu juga air. Kalau kita ada mampu melakukan mantra yang sembarangan, kita yang maju tangan kepalanya. Jangan sampai mengumbar mantra. Niki akan merusak kesehatan kita. Makanya dari menempatkan gede kita hati-hati sekali. Harus disinep. Kalau tidak kesehatan jantung kita akan terganggu. Makanya bisa mengalami henti jantung mendadak. Karena napi seorang ide mampu langsung tidak secara sembarangan melakukan proses ini. Sane makin titiang lungsur sari ide mampu sarang sami mangde yudi kita melakukan swadharma kita selaku suamaku.
Nah ini harapannya, baik tubuh, pikiran, jiwa, serta penghormatan terhadap alam dan spiritualitas. Tentu kita mau hidup mampu niki sejahtera secara fisik maupun batin. Yang yang alami sekarang adalah ketenangan batin yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ya, uang bukan segalanya, tapi ketenangan batin niki yang diharapkan pada temanku. Selanjutnya, dalam konteks jiwa mantram emotional freedom technique yang pakai bahasa Inggris, karena niki penemunya adalah John Craig. John Craig niki adalah ahli psikologi. Dia sudah mempunyai murid ratusan juta di seluruh dunia. Dia menggunakan metode namanya energi psikologi atau dikenal sebagai akupuntur. Pernah dengerin akupuntur, Nabi? Titik-titik meridian, wenten sumbatan energi. Karena sakit kita karena adanya sumbatan energi. Kalau kita orang Bali niki adalah gangguan angin, sumbatan angin. Sampai diketuk niki baru dilancarkan energi niki. Tidak cukup, tahu-taunya ada di balik niki kekuatannya sehingga dipanggil lagi siswa-siswanya, murid-muridnya seluruh dunia. Begitu anaknya mengalami masalah, tidak kunjung sembuh juga dilakukan oleh seorang profesor niki. Ya, profesor yang dari Amerika namanya John Craig. Ya, John Craig niki dan Kalahan. Dia mempunyai murid ratusan juta di seluruh dunia dengan ilmu psikologinya, bagaimana emosional itu dibantu. Ya, tahu-taunya anaknya tidak kunjung sembuh. Apa yang terjadi? Dia hadir ke negeri timur. Tahu-taunya ada kesembuhan yang namanya energi ilahi. Nikelah spiritual. Spiritual sama nggak? Spiritual sama nggak dengan Nabi? Bedanya spiritual. Spiritual itu Nabi sebenarnya berasal dari kata Nabi spiritual. Spirit energi. Wenten. Nah, itu harapan dia. Karena Nabi mantram siwa yang dia gunakan niki bukan tanpa alasan. Karena kita menganut siwa saidanta. Ya, kita menganut siwa. Nah, dan kita tahu bahwa bunyi yang diulang-ulang seperti Gayatri Mantram sampun terbukti ya. Gayatri Mantram diulang-ulang. Kenapa dia menggunakan nama Siwaya niki atau dikenali sebagai Pancaksara Mantram? Pancaksara Mantram itu dari dasa aksara. Akhirnya diringkas lagi menjadi 5, menjadi 3, Amumang menjadi 2, menjadi 1. Menunggal. Luar biasa. Nah niki banyak sekali kalau kita lihat dari pandangan Weda dan Tantra, kita niki menyatu dari sudut Buddha dan Siwa niki karena unsur Tantra. Ya, karena mantra niki adalah frekuensi energi. Makanya hati-hati mengantunkan mantra ataupun puja niki. Ya, niki yang dia bilang. Karena Nabi dia akan beresonansi dengan cakra ataupun pusat energi dalam tubuh manusia. Ketika seseorang, terutama lansia, ya, melafalkan mantra siwa seperti nama Siwaya dengan penuh kesadaran, maka lanjutnya, mantra sebagai alat pengendalian pikiran yang sudah saya bahas nih. Ya, banyak sekali lansia yang melakukan penelitian selama 6 bulan. Wenten sekitar 100 lanjut usia. Lansia ini adalah usia 60 tahun ke atas. Banyak sekali permasalahannya yang dihadapi oleh lansia, terutama lansia-lansia yang ada di panti orde. Nah niki banyak orang yang dibuang di sana. Ya, ada yang keluarganya tidak mau niki. Nah niki bahaya sekali sehingga Nabi terjadi kekosongan spiritual. Niki yang mawinan semestinya dibuang. Kita niki bersyukur sampun dengan keluarga. Kadang-kadang mantu dan benar niki suruh ngerecokin banyak hal juga masalahnya. Nah, niki kita lakukan di panti orde. Dan ini kita menggunakan tapping ataupun ketukan-ketukan. Harapannya ketukan-ketukan niki menggetarkan energi vibrasi daripada energi namanya energi chi. Ya, secara akupuntur ada simpul-simpul saraf atau dikenal sebagai neuron.
Karena saraf niki membantu kita ke seluruh organ-organ tubuh manusia. Itu selanjutnya. Nah niki yang seperti jelaskan ini adalah tubuh dewata muncul dari mantra itu sendiri. Banyak sekali mantra-mantranya. Nama Siwaya, Sarwaya, Dewa-Dewaya, Wainama, Rudraya, Waruna Saya, Siwa Muka, Wainama, Tuan Siwa, Tuan Mahadewa, Iswara, Paramiswara, Tuan Sinama Swaha. Bisa. Ketenangan dan keseimbangan batin dengan mengucapkan nama Siwaya dengan tulus hati, langsung ada vibrasi itu akan terjadi. Dia sebagai kekuatan transformasi, dia melakukan pembebasan dan penderitaan. Dia melakukan 6 bulan. Nanti dicoba ya, ide aku di rumah ini, langsung bisa memberikan kebahagiaan apapun bentuknya miliki akan terwujud. Nggih, karena Nabi ketika memusatkan pikiran dengan nama Siwa, Siwalah kita puja sambil mengucapkan mantra, mereka membangun hubungan antara swanda dengan kekuatan spiritual, pikiran dan menyehatkan jiwa. Nah ini yang dikenal sebagai prana atau sakti. Selanjutnya, yang diinginkan para ilmu sarang sambil setiap pagi yang apa yang sudah kita lakukan, puji-puji Tuhan dan masuk hari di sini kita tidak memohon, tapi berserahlah. Ya, ada fungsinya. Nah, yang gunakan air, karena Nabi, air ini adalah medium penghantar dalam energi, dalam mantra sebagai penghubung dalam dunia halus. Selanjutnya, kita lihat ini, masih lagi, oke. Nah, niki mantra sebagai pelindung pikiran jiwa, karena kita bisa melindungi tubuh jiwa kita. Ya, menurut Pingala Nantra dan mantra Maheswara, mantra didemikian karena melindungi pikiran atau manas kita dari penderitaan dan ketidakstabilan emosional. Nah, niki yang perlu dijaga kestabilan emosional kita. Ya, yang terutama yang untuk diri yang masih belum stabil. Ya. Pengulangan mantra dengan kesadaran penuh, dia melatih fokus, ketenangan, sama juga dengan meditasi. Ya, kalau teman Sidaya melakukan surya puja, ya pagi hari cukup bagaimana dengan hening ucapkan Om Namah Shivaya, ya lakukan sampai 108 kali, nah itu juga bisa. Nggih, bisa membantu. Langsung kalau niki sampun lakukan penelitian selama 6 bulan. Oke. Bagi lanjut Asia yang rentan terhadap stres dan gangguan tidur, biasanya orang-orang lansia itu mengalami gangguan tidur. Semakin tua, biasanya tidur kita semakin sedikit, semakin susah. Nah ini karena Nabi. Nah mulai kita pikirkan karena Nabi faktor stres ya. Nah praktek ini berfungsi sebagai Nabi perlindungan mental ataupun cycle shielding. Ya, pikiran menjadi lebih stabil dan tidak mudah gelisah dan lebih optimis. Paling tidak kita tidak gelisah. Secara neuropsikologis, ya, niki pengucapan mantra memicu aktivasi saraf parasimpatetik. Ada 2 saraf nih, ada saraf simpatetik, ada namanya saraf parasimpatetik. Simpatetik simpati, artinya merangsang, mendebarkan jantung ketika ketemu orang lain kok. Jantung berdebar. Kadang-kadang rileks ketika memusatkan pikiran. Gimana? Syarat bekerja. Dengan kata lain, mantra bukan hanya doa, tetapi sebagai alat terapi, ya, untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita. Oke, selanjutnya. Ampun? Lagi. Itu sampun. Nah, tadi yang bilang sampun ini berdasarkan air putih. Ya, niki terbukti menurunkan. Kalau kita bicara kualitas hidup, niki kalau yang nilai niki ada 4 dimensi yang dilihat. Dimensi fisik, ya, siapa sering tidurnya, bagaimana tidurnya, kenapa tidurnya. Secara psikologis, apakah kunjungan secara sosial, bonapi hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, niki penting. Kalau orang yang mengalami gangguan jiwa niki adalah terisolasi
mulai tengkaya, mulai tidak mau mandi, mengisolasikan diri, tidak mau bertemu orang. Nah, itu tanda-tanda orang yang mengalami gangguan jiwa. Berarti mandinya jarang, bergaulnya jarang. Bukan saja fisik secara nike, tapi fisik niki secara pikiran, perkataan, perbuatan, secara sosial, secara psikologi, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai spiritual yang bagus, artinya mempunyai hubungan yang baik terhadap teman ataupun sosial. Nike tanda-tanda, ciri-ciri mempunyai kandungan spiritual yang bagus. Bukan mengisolasi diri. Dan ini dari hasil penelitian. Iya, karena spiritual. Iya. Di banyak masalah di jalan keluar dan masyarakat. Kasih mic banyak ya. orang mengigau. Bahkan tidurnya sedikit-sedikit sudah mengatakan A, B, C misalnya. Itu faktor apa penyebabnya? Nike akumulasi bawah sadar. Wenten tersimpan dalam teta, akumulasi pikiran di bawah sadar. Napi yang diwujudkan itu adalah mengalami gangguan pikiran. Niki kalau kita lihat di otak niki ada fungsi sebagai motorik, ada sebagai psikologis, ada sebagai dua-duanya. Jadi pengaruh akumulasi pikiran terlalu beban secara tidak sadar atau lakukan pengulangan-pengulangan, jangan beten bisir, jangan lacur saja, janganlah pipis. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan hal-hal yang negatif. Nike akan termemori di dalam tubuh kita. Tiang kewah, tiang nak belacur di bidang, tiang tenglapis, tiang tengidal. Jangan pernah ucapkan kata-kata Nike yang membuat masuk ke dalam bawah tak sadar kita. Mimpi itu bagian daripada alam tidak sadar. Nah, Nike yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita Nike akan menjadi karakter. Makanya dengan pengulangan lakukan seperti Nike akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Karakter akan berubah jadi perilaku dan merubah masa depan kita. Karena apa? Dari pikiran kita sebenarnya. Nah, menggigau proses Nike dari akumulasi pikiran yang negatif ataupun positif memunculkan vibrasi itu. Nah, ini jawabannya. Solusinya memang harus tenangkan hati dan jiwa. Karena kebanyakan kalau pasien-pasien tiangnya dari dulu kalau masuk nih ke banyak mengalami gangguan psikologi. Nanti yang ada bukunya nih. Nah, niki lain kali kita akan buat bukunya. Bukunya niki yang suka niki pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Kadang-kadang sakit ini adalah sudah dikasih pesan Tuhan. Kadang-kadang terlalu lelah, kadang-kadang terlalu banyak pikiran, kadang-kadang terlalu beban. Bisa jadi sesak. Sesak karena tidak harmonis dengan keluarga. Ini karena Nabi. Semua faktor psikologi. Makanya di dalam penelitian tiangin harus terbebas dari rasa emosional, sampah-sampah yang terpendam. Dan kenapa niki bisa terjadi gila? Gila niki karena ada dua faktor. Dari predisposisi sampai presipitasi. Predisposisi misalnya, orang dari kecil dibully anak kecil, ini kamu bodoh, kamu ini, kamu tidak berguna, kamu udah berbagai macam kita maki kepada anak itu. Ketika anak itu berpacaran misalnya, putus pacar, diputuskan pacarnya, ada faktor pencetus. Sehingga nanti gangguan neurotransmitter namanya. Akumulasi dari perbuatan yang dulu kamu bodoh, kamu jelek, kamu hitam, kamu nggak berguna. Anda akan melakukan seperti itu. Ketika dia putus pacar, dia akan memori yang terdahulu itu, dia akan terulang kembali. Ada faktor pencetusnya. Makanya terjadilah konslet. Kalau istilah Bali, terjadi gangguan neurotransmitter. Entah dia bisa menggigau, dia bisa lari, dia bisa melakukan apa, bisa senyum-senyum sendiri, berbagai macam faktor. Ya, mengatai anak-anak kita menjalankan kata-kata yang nggak baik. Oh, kamu baik, kamu bagus, kamu ganteng, kamu pintar, kamu baik hati. Simpan, dia anak bodoh, yang bilang jelek. Akhirnya Nabi masuk ke depan mulai gugup, tidak percaya diri.
tidak napi. Berbagai masalah nanti. Karena napi dalam pola asuh mendidik anak, terutama niki anak yang melakukan penelitian sekarang, ya, bekerja dalam bidang psikologi, baru kuliah psikologi. Dia memperdalam, dulu pernah SMA di Amerika, sekarang memperdalam psikologi. Pola asuh anak-anak Bali bahaya, terutama anak laki, disayangi, terlalu dimanja, giliran perempuan tak, jadi lebih kuat secara batin perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa? Kasih ini, kasih. Pokoknya ngeling kerasan mainan. Sehingga apa? Bisa merusak kita ini sekarang. Bahaya sekali. Karena terlalu dimanja. Ketika kita tidak ada, hancurlah kehidupan dia. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan. Nah, ini yang dia bilang hati-hati dalam mengasuh sebuah anak. Karena pikiran Niki, ya, dalam memberikan panutan kepada. Sama juga ide mangku kepada Krame, betul-betul ayatnya itu bagaimana mensukseskan. Jangan sekali-sekali merusak ayatnya dari pemangku itu sendiri. Oh, niki kuang, niki segelan kuang, niki matur niki pasti niki ngerusak itu namanya. Nih, ayatnya itu betul-betul harus hening datang. Semua perlengkapan peralatan mesti harus bawa ide mangku, termasuk sekarnya, termasuk bijinya, gandap satemnya, pasegelan bakte, asap bakte, tempat ini bakte, ampunan gede niki, ambil. Kita niki kan sebagai pengayah, bukan kita sebagai manajer. Pemangku niki adalah pelayan. Asunggaru, pahalanya jauh lebih banyak. Pemangku niki orang-orang pilihan yang sangat sadar. Begitu yang lahir besar di Singaraja, tidak paham tentang etika dan apa pemangku itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam tanah, dia pelajari betul. Sehingga dia selesai doktor, dia melakukan penelitian tentang agama. Masalahnya dia memang belum bisa berbahasa Bali dengan baik.